Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadlan Hamid dengan NIM G73218045. Saya di sini akan menyampaikan respon saya terhadap kisah yang telah diberikan oleh Bapak Syarif Thoyib selaku dosen dari Manajemen Perubahan semester 4. Kisah yang diberikan oleh Bapak Syarif Thoyib tersebut yaitu tentang lika-liku dalam pembangunan Yayasan Istana Yatim Al-Madinah Surabaya. Kisah tersebut memberikan beberapa pelajaran yang terkait dengan manajemen perubahan. Pendekatan manajemen perubahan tersebut yang pertama yaitu proses dan efek dari perubahan. Setiap pemimpin dalam yayasan ataupun perusahaan itu harus siap menerima dan mengelola konflik yang terjadi dengan baik sehingga sebuah yayasan atau perusahaan tersebut akan dapat berjalan dengan baik pula jika pemimpinnya mampu untuk mengelola konflik tersebut. Dan konflik yang terjadi di sebuah yayasan Istana Al-Yatim Surabaya yaitu konflik antara pemilik rumah yang berada di pinggir kanan dan di belakang Yayasan Al-Yatim. Konflik tersebut yaitu pemilik rumah tidak terima akan bergesernya struktur rumahnya, yang kerusakan tersebut berdampak dari pembangunan Yayasan Al-Yatim Al-Madinah Surabaya, sehingga pemilik rumah menuntut ganti rugi terhadap pemimpin dari pembangunan Yayasan Al-Yatim Al-Madinah Surabaya. Dalam manajemen operasi menekankan bahwa pemilik yayasan harus bersedia untuk bernegosiasi dengan masyarakat atau warga yang terdampak dari pembangunan Yayasan Al-Yatim Al-Madinah tersebut. Negosiasi ini bertujuan untuk agar masalah-masalah tersebut tidak sampai ke meja hijau atau ruang pengadilan, dan negosiasi tersebut agar dapat mencari solusi dari masalah tersebut, solusi yang baik antara masyarakat tersebut dengan Yayasan Al-Yatim Al-Madinah. Negosiasi dengan memberikan ganti rugi terhadap kerusakan-kerusakan yang terjadi di rumah warga yang terdampak. Ganti rugi tersebut juga setimpal dengan kerusakan yang terjadi. Dari ganti rugi tersebut juga akan mempengaruhi untuk perubahan rencana dari keuangan Yayasan Al-Yatim Al-Madinah Surabaya, yang semula anggaran keuangan digunakan untuk kebutuhan lain, misalkan untuk memenuhi fasilitas, melengkapi fasilitas, dan untuk keperluan lain, maka rencana dari anggaran keuangan tersebut dialihkan untuk menutup ganti rugi Yayasan Al-Yatim Al-Madinah ke rumah warga yang terkena dampak dari pembangunan Yayasan Al-Yatim Al-Madinah, sehingga anggaran keuangan Yayasan Al-Yatim Madinah tersebut maka diperlukan tambahan untuk
menutupi untuk melengkapi fasilitas Yayasan Al Yatim Madinah, sehingga pemimpin dari Yayasan Al Yatim Madinah diperlukan untuk mencari pemasukan atau tambahan guna Yayasan Al Yatim Madinah tersebut dapat membuat rencana yang baru. Pendekatan yang kedua yaitu fenomena konflik di dalam dunia kerja. Pendekatan yang kedua ini juga berkaitan dengan masalah dari pendekatan yang pertama, yaitu konflik antara Yayasan Al Yatim Al Madinah dengan warga atau masyarakat di sekitar wilayah Yayasan Istana Al Yatim Al Madinah, yaitu konflik yang terjadi yaitu pihak warga tidak terima dengan pembangunan Yayasan Al Yatim Al Madinah tersebut, dikarenakan rumah warga tersebut mengalami kerusakan tersebut dampak dari pembangunan Yayasan Al Yatim Al Madinah. Selanjutnya, pendekatan yang ketiga yaitu komunikasi dalam perubahan organisasi. Komunikasi di sini berguna untuk seorang pemimpin dalam menangani sebuah masalah harus berkomunikasi dengan bawahan-bawahannya, sehingga seorang pemimpin dalam mengambil keputusan tidak akan ada bawahannya yang tidak terima, sehingga perlu seorang pemimpin yayasan ataupun perusahaan itu harus selalu berkomunikasi dengan bawahan-bawahannya, dan komunikasi tersebut juga dapat membantu seorang pemimpin apakah keputusan yang diambil tersebut baik bagi yayasan atau perusahaan atau buruk bagi yayasan. Jika keputusan yang diambil tersebut buruk, maka dapat mencari lagi solusinya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada tutur kata yang salah atau kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.